Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu mengikuti protokol kesehatan dalam rangka upaya memutus penyebaran COVID-19. Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Aksal Fandi Joe. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang topik yang kami ambil, yaitu tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Nah, tugas ini atau video ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Martina Daeng Pasali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari laporan kami dan rumusan masalah yang ada di laporan kami. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Indonesia termasuk negara berkembang. Dengan ini pendidikan di Indonesia juga masih kurang. Mengapa bisa dikatakan masih kurang? Karena masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah alias putus sekolah. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan menjadi motor penggerak kelangsungan hidup dalam konteks politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendidikan pada hakikatnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Pendidikan dapat membawa individu menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat pula dipandang sebagai kegiatan yang lebih formal dilakukan di sekolah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana dalam mewujudkan tujuan negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 60 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, serta gender. Realitasnya masih ada sebagian orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan yang bagi anak. Menurut laporan tahun 2012, di Indonesia masih terdapat sekitar 2,3 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat terdapat sekitar 42% anak yang putus sekolah. Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya. Tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga dan lain-lain. Hal ini juga dialami oleh beberapa anak di Desa Bonoboe 2, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tujuh Una. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang sebab-sebab anak putus sekolah. Di sini penulis menggunakan hasil wawancara yang dilakukan tanggal 3 September 2020 yang kami teliti berinisial A laki-laki dan L perempuan. Oke, yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini kami akan mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui dalam rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan anak putus sekolah. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Bonoboe 2, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una, dan Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Yang ketiga, bagaimana dampak negatifnya bagi anak yang putus sekolah di Desa Bonoboe 2, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una, dan Kecamatan Poso, Kabupaten Poso. Yang keempat, kegiatan sehari-hari yang dilakukan anak putus sekolah. Yang keempat ini maksudnya kami akan mencari tahu apa yang mereka lakukan setiap hari, karena anak biasa yang kayak kita kan pergi ke sekolah tiap pagi, pulang siang. Nah, kalau mereka itu apa?
sekolah pagi, apa bekerja atau bagaimana, kami akan mencari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yuliani. 3. Tujuan. Dengan tersusunnya makalah ini diharapkan siswa mampu mengetahui tentang yang pertama, mengerti apa yang dimaksud dengan anak putus sekolah. Yang kedua, mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Bone Bae 2, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan dampak negatif anak putus sekolah di Desa Bone Bae 2, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengetahui keseharian anak yang telah putus sekolah. Keempat, manfaat dan kegunaan penelitian. 1. Manfaat atau kegunaan teoritis. A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan dampak negatif bagi anak. Yang B. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Al-Hasni dari kelas 12 IPA 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan anak dan putus sekolah. Mungkin di sebagian orang mengetahui apa itu pendidikan, tapi sebagian lagi hanya mengetahui pendidikan itu sekolah dari SD, SMP, sampai seterusnya. Tapi belum tahu apa sebenarnya definisi dari pendidikan. Jadi pada kali ini saya menjelaskan tentang apa sih pendidikan itu. Oke, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi pendidikan ini terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, pada definisi pendidikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan yaitu suatu proses belajar mengajar bagi kita peserta didik supaya secara aktif dapat mengasah dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita yang nantinya akan bermanfaat bagi diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dari definisi yang saya jelaskan tadi, ada dua tokoh yang mengemukakan pendapat berbeda. Yang pertama Ki Hajar Dewantara dan kedua dari John Dewey. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan yaitu tuntunan terhadap proses pertumbuhan dan proses sosialisasi anak. Dalam proses pertumbuhan ini, anak mengembangkan dirinya ke tingkat yang makin lama makin sempurna, sesuai dengan teori Darwin. Jadi setelah tadi kita membahas tentang definisi pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari anak. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologis anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan.
Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa. Untuk itu, dihimbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak untuk selalu menjaga dan melindungi anaknya dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatan yang ada menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi dari penjelasan tadi, kami dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 3 Poso mengharapkan kepada ibu dan bapak untuk tetap berusaha semaksimal mungkin menyekolahkan anak kalian. Karena secantik-cantiknya, seganting-gantingnya anak ibu dan bapak, jika tanpa pendidikan, mereka bukan apa-apa. Jika anak ibu dan bapak sudah berpendidikan, menjadi orang berpendidikan, kami yakin di kehidupannya kelak dia akan menjadi orang yang sukses sehingga dapat membanggakan. Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang, dengan salah satu faktor pendukung yang masih memberatkan Indonesia menjadi sebagai negara berkembang adalah banyaknya angka putus sekolah di Indonesia. Di survei pada tahun 2009 bahwa Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah angka putus sekolah tertinggi di dunia. Dan dikategorikan 94% diantaranya yang berumur 16-18 tahun, sedangkan 74% disurvei yang berumur 13-15 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang aktif dan yang dimana akan mengembangkan potensi peserta didik yang mempersiapkan masa depan peserta didik pada saat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara tentang pendidikan tentunya berkaitan erat dengan program 9 tahun wajib belajar yang telah dibuat oleh pemerintah. Tujuannya apa sih? Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, kemudian mampu menyesuaikan diri pada saat ini, kemudian mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabat, kemudian memiliki peluang yang sangat luas untuk memperoleh pendidikan, dan bagaimana untuk merencanakan masa depan. Kita kutip dari Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1 tentang yang berbunyi semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lantas bagaimana dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan undang-undang tersebut? 10 dari 100 anak Indonesia terpaksa harus putus sekolah. Ada 4 faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi lebih cenderung ke keterbatasan finansial atau keterbatasan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian, biaya sekolah yang terlalu mahal. Tapi tenang, sekarang pemerintah sudah menyediakan KIP atau KIS yang dimana memberikan bantuan kepada anak sekolah dan anak yang kurang mampu tapi tetap bersemangat untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian banyak sekali orang tua yang cenderung memaksakan kepada anaknya untuk lebih memilih bekerja dibanding memilih untuk bersekolah. Padahal dengan bersekolah nantinya dia akan menghasilkan pundi-pundi keuangan. Yang kedua, faktor sosial budaya. Nah, di sini masih banyak sekali baik orang tua maupun siswa yang berpendapat bahwa pendidikan itu tidak penting. Mereka berpendapat bahwa pendidikan itu tidak menentukan sukses atau tidak suksesnya kita di kemudian hari. Itu pendapat yang sangat salah. Perlu kita ketahui bahwa dengan adanya pendidikan itu kita memiliki peluang besar untuk sukses di kemudian hari. Kemudian yang kedua, tingginya angka pernikahan dini di Indonesia.
Yang ketiga, faktor geografis. Nah, di sini lebih cenderung ke jarak dari rumah siswa dan sekolah yang terbilang cukup jauh, sehingga siswa tiap hari itu akan menimbulkan rasa bosan terhadap siswa, rasa capek, sehingga keprihatinan orang tua dan memilih untuk putus sekolah. Yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Nah, dalam faktor lingkungan sekolah lebih cenderung ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau oleh pemerintah, sehingga kurangnya fasilitas-fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang boleh dikata masih sangat minim, sehingga membuat si anak bosan atau anak cenderung lebih tidak memiliki semangat untuk bersekolah. Selain itu, ada juga faktor lain yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri si anak, sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh-pengaruh luar si anak. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri si anak, seperti rasa malas, kurangnya bersosialisasi, minder dengan teman-teman, apalagi si anak yang kurang mampu untuk membayar iuran sekolah dan diejek, dicemooh oleh teman-teman. Kemudian itu karena adanya pengaruh dari teman-teman, apalagi teman-teman panggil main PS, dan akhirnya main PS, teman-teman panggil bolos sekolah, teman-teman ajak melakukan hal-hal yang kurang baik, ya ini lebih cenderung ke lingkungan si anak. Kemudian yang ketiga, dalam faktor internal, si anak kena sanksi dari sekolah seperti skorsing karena melakukan sesuatu hal, sehingga dia sudah malu datang ke sekolah dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah keadaan status perekonomian orang tua. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua, apalagi orang tua yang cenderung memaksakan anaknya untuk berhenti sekolah. Kemudian, hubungan orang tua dan si anak yang kurang harmonis. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersosialisasi. Bersosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat dapat berupa motivasi, dorongan, dan memberikan informasi seputar pentingnya pendidikan. Yang kedua, kebijakan bagaimana pemerintah memberikan biaya sekolah yang murah. Kemudian yang ketiga, memberikan penyetaraan pendidikan atau memberikan paket A, paket B, paket C. Kemudian membangun infrastruktur sedemikian rupa, membangun fasilitas-fasilitas yang memadai, dan memberikan ruang bagi tenaga pengajar. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak negatif yang terjadi ketika seorang anak putus sekolah. Yang pertama adalah wawasan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki anak tersebut sangatlah minim. Yang kedua, masa depan anak tersebut menjadi sangat tidak jelas. Yang ketiga, hal tersebut juga dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di masa yang akan mendatang. Yang terakhir, di masa yang akan mendatang, anak ini cenderung lebih mementingkan adat atau budaya dibandingkan pendidikan, seperti halnya orang tuanya. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada anak yang putus sekolah. Dari hasil wawancara antara si A dan si L, mereka mempunyai kegiatan yang berbeda. Si A menghabiskan waktunya hanya untuk bermain, berangkat sore, pulang pagi. Sedangkan si L menghabiskan hari-harinya untuk menjaga warung kecil yang dibuat ibunya. Saya akan menjelaskan usaha mengatasi anak putus sekolah. Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah, adanya berbagai usaha pengambatannya sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat, sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin. Putus sekolah umumnya adalah karena faktor ekonomi. Anak akan meninggalkan sekolah ketika tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seperti buku, tas, atau seragam. Selain itu, anak dari kalangan miskin
sering juga harus membantu orang tua mencari uang dan makan. Akibatnya, mereka akan meninggalkan bangku sekolah dan tidak akan melanjutkan pendidikannya. Penduduk di daerah terpencil yang jauh dari pusat pemukiman sering kesulitan menyalurkan anaknya karena jauhnya jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Dengan sekolah, hambatan ini juga dapat membuat anak putus sekolah. Salah satu cara untuk mencegah putus sekolah adalah membebaskan biaya sekolah. Dengan demikian, anak tidak lagi terlambat persoalan biaya dan dapat terus melanjutkan pendidikannya. Cara lain mengurangi putus sekolah adalah dengan memberi bantuan pendidikan dan beasiswa. Dengan demikian, selain anak dapat bersekolah, mereka juga dapat terbantu kebutuhan sehari-harinya. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi buku pendidikan dan peralatan sekolah, agar anak yang kurang mampu dapat memiliki fasilitas belajar yang lengkap. Pemerintah juga melakukan pembangunan sekolah di daerah terpencil, agar anak usia sekolah lebih mudah menjangkau tempat belajar. Program guru bantuan di daerah menyediakan pengajar di sekolah ini. Semua upaya ini tidak akan berhasil bila dana pendidikan dikorupsi, yang menyebabkan fasilitas dan bantuan pendidikan tidak sampai pada penerimanya. Karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap bantuan pendidikan ini. Selain itu juga, peran orang tua yaitu membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak dan memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar, mengadakan pengawasan terhadap di rumah, serta memberikan motivasi kepada anak sehingga anak rajin dalam belajar dan tidak membuat si anak bosan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan di sekolah. Terus, tidak membiarkan anak bekerja mencari uang dalam masa belajar. Dan yang terakhir, tidak memanjakan anak dengan memberikan uang jajan yang terlalu banyak. Sekian. Dan yang terakhir, saran. Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami dari penyusun berharap agar pembaca dapat memanfaatkan makalah ini dengan baik. Segala kritikan maupun saran dari pembaca akan kami terima dengan lapang dada untuk menambah wawasan serta perbaikan penyusunan yang lebih baik dari kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kami tadi adalah anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hal ini wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak antara orang tua siswa, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terrealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, siswa itu sendiri saling bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar layak dan benar-benar pantas yang diberikan kepada si anak. Pendidikan dan pemerintahan bersedia menunjang jalannya pendidikan. Akibat ini yang disebabkan anak putus sekolah adalah kenakalan remaja, tawuran, kebut-kebutan jalan raya, minuman-minuman keras, bahkan memakai narkoba, kelahiran, akibat lain, dan masih banyak akibat-akibat buruk lainnya. Maka dari itu, kita sebagai anak yang alhamdulillah sekarang masih diberikan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita kecewa dengan apa yang kita lakukan. Mari kita banggakan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara menyelesaikan pendidikan kita sampai ke jenjang perkuliahan. Demikian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Aksal Vandejoe mewakili semua anggota kelompok dari kelompok 3
mengucapkan terima kasih, dan kami menerima saran dan kritik yang diberikan guru mata pelajaran serta teman-teman sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua.